Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1 kelas PTI 5C akan mempresentasikan tentang materi jaringan komputer lanjut mengenai domain name system atau DNS. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota tim dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Merami Sembiring, yang kedua ada Kadek Darmawan, ketiga ada Imade Andika Permana Putra, yang keempat ada IGD Merta Arsena Putra, yang kelima ada Nikadek Tamara Agustini, dan yang terakhir ada saya sendiri, Logode Pramawati Indra Suari, dengan NIM 1915051020. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama tentang domain name system, yang kedua tentang name structure and administration, yang ketiga ada DNS resort record, yang keempat ada DNS query message, yang kelima ada name server, dan terakhir ada server request. Untuk materi pertama akan saya bawakan sendiri. Materi pertama itu mengenai DNS atau domain name system. Tentunya nama DNS atau domain name system sendiri sudah tidak asing lagi untuk didengar, terutama bagi mereka-mereka yang telah berkecimpung di dunia jaringan komputer. Nah, DNS ini tentunya akan sangat bermanfaat karena dengan adanya DNS ini akan memudahkan setiap komputer host yang terhubung ke internet untuk mengalokasikan nama simbolis selain alamat IP. DNS ini juga merupakan sistem yang nantinya akan menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan IP address, yang dimana saat melakukan komunikasi ini user akan menggunakan nama atau URL, sedangkan komputer akan menggunakan IP address, yang dimana ini nama atau URL yang dimasukkan oleh user akan diterjemahkan oleh DNS ke dalam bentuk IP address, sehingga nanti komputer itu akan memahami nama atau alamat yang dimasukkan oleh user ke dalam komputer. Selain itu, DNS ini juga dikatakan sebagai sistem yang berbentuk database terdistribusi, yang dimana nantinya dengan adanya sistem berbentuk database terdistribusi ini akan memberikan manfaat yang dimana digunakan untuk memetakan atau mengkonversi alamat atau nama host atau bisa juga nama domain ke dalam alamat IP address. Nah, untuk cara kerja atau tahapan dari DNS sendiri itu meliputi beberapa tahapan. Seperti pada gambar di sebelah kanan, di sini terdapat ada user, server DNS, dan juga resolver dan juga cache. Yang dimana pertama-tama ketika DNS bekerja itu, tentunya user itu akan memasukkan alamat website yang ingin mereka kunjungi. Nah, setelah itu nama website tersebut akan dibawa pada resolver, yang dimana dalam resolver ini nantinya akan melakukan proses pencarian alamat host yang dimasukkan oleh user. Nah, jika alamat telah ditemukan, maka prosesnya akan selesai. Di sini resolver juga melakukan proses pencarian pada cache yang telah dibuat sebelumnya oleh resolver untuk menyimpan permintaan dari user sebelumnya. Selain itu, DNS resolver juga melakukan pencarian pada server DNS yang telah ditentukan oleh user. Nah, server DNS ini juga ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache. Nah, apabila nama domainnya yang dicari oleh server DNS itu tidak ditemukan, maka pencarian akan dilakukan dengan melihat database yang ada pada server. Dan jika tetap tidak ditemukan, maka pencarian akan dilakukan dengan menghubungkan server DNS yang lainnya yang sebelumnya itu telah terhubung. Selanjutnya, apabila telah ditemukan, maka alamat tersebut akan disimpan pada cache dan kemudian hasilnya akan diberikan kepada user. Selanjutnya ada name structure dan administration, yang dimana name structure dan administration ini pada DNS sendiri dikatakan sebagai sistem database yang menggunakan sistem hierarki atau sistem yang berbentuk seperti pohon. Nah, sistem hierarki ini dikatakan sangat tepat untuk digunakan pada DNS karena dengan adanya sistem hierarki ini akan menjamin DNS yang terdistribusi dengan baik dan konsisten untuk host dan tentunya sangat updateable.
Nah, pada name structure and administration ini ada yang disebut dengan nama domain, yang dimana dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama itu ada root level domain, atau domain yang berada paling puncak pada sistem hierarki atau sistem pohon yang dilamakan berdasarkan periode atau bisa juga dilamakan dengan titik. Nah, misalnya seperti alamat website di bawah ini, yaitu https wikipedia.org. Nah, untuk nama root levelnya sendiri itu berada di belakang titik org, yang dimana ini akan melambangkan root level domainnya. Setelah itu ada top level domain, yang dimana nama ini berada di posisi paling kanan dari suatu domain atau berada paling kanan. Nah, top level domain ini misalnya adalah wikipedia.org, maka top level domainnya dari alamat tersebut adalah .org. Selain itu, top level domain ini juga ada beberapa jenis seperti .com untuk komersial, .edu untuk pendidikan, .gov untuk instansi pemerintahan, .net untuk organisasi jaringan, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya ada second level domain, yaitu level domain yang biasanya terdapat host dan juga subdomain. Di sini untuk contohnya sendiri ada Wikipedia, jadi second level domainnya adalah Wikipedia. Selanjutnya ada third level domain, yang dimana third level domain ini merupakan kata yang terletak di ujung kiri dari second level domain yang dibatasi dengan titik. Selanjutnya ada hostname, yang dimana hostname ini biasanya terletak pada bagian paling depan suatu domain, misalnya seperti http www. Setelah itu maka hostname-nya itu adalah http atau www. Nah, pada domain jika memiliki hostname, maka akan dinamakan sebagai full qualified domain name pada setiap komputer. Yang jadi keberadaan dari DNS ini juga akan tersebar di seluruh dunia dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada tiap organisasinya karena sudah memiliki nama domain yang tersusun berdasarkan levelnya. Seperti gambar ini terdapat generic domain dan juga country domain, yang mana dapat dilihat top level domain sendiri itu ada .com, edu, gov, mil, org, net, int, au, ie, my, uk, us, zw. Nah, untuk country domain sendiri itu biasanya itu melambangkan domain untuk atau nama domain untuk setiap negara tertentu. Sedangkan generic domain itu seperti yang telah saya katakan tadi, generic domain itu seperti .com untuk komersil, .edu untuk pendidikan, .gov untuk pemerintahan, .mil untuk militer, dan masih banyak lagi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi domain name system dan juga name structure and administration. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Tamara Agustini dengan NIM 19 Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait materi, di mana saya akan menjelaskan terkait DNS Resort Record. DNS Resort Record biasa didefinisikan sebagai entry database DNS server, di mana resort record ini biasanya berupa pemetaan nama ke alamat IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian, setiap nama domain di ruang nama DNS mungkin memiliki informasi yang terkait dengannya. Di mana pada slide ini terdapat beberapa gambar terkait DNS, yaitu yang pertama bagian A ini merupakan jenis record yang masing-masing memiliki format standar yang ditunjukkan pada gambar A ini, dimana pada gambar A ini merupakan jenis record yang memiliki format standar, dimana terdapat domain name, yaitu nama domain, tipe, kelas, live to live, time to live, resort data lake, dan resort data. Kemudian pada bagian B di bawahnya ini merupakan format dari setiap label
pada domain, di mana ini terkait dari string label yang dibentuk dengan nama domain. Dapat terlihat setiap label ini didahului dengan hitungan 1 byte yang menunjukkan jumlah karakter atau byte dalam setiap label. Panjang label ini dapat mencapai 36 karakter dan nama domain lengkap harus kurang dari 256 karakter. Jadi dilihat dari gambar B ini, yang pertama koala itu terdapat 5 karakter. Jadi pada bagian depan ini ditulis dengan huruf angka 5. Kemudian 4 CSSE. Kemudian 6 Monash, 3 Edu, 2 AU. Pada bagian terakhir ini ditulis dengan angka 0, di mana ini menunjukkan dari root. Kemudian pada bagian bawah ini merupakan tipe daripada DNS jenis record, yaitu pada tipe A dengan value-nya 1. Ini dimaksud yaitu IP address, di mana pada alamat IP versi 4 yang disimpan dalam bentuk biner 32 bit juga menyimpan informasi soal hostname, time to live. Kemudian tipe jenis NS. Ini memiliki value 2, yaitu yang artinya name server, di mana pada tipe NS ini berisi nama server untuk domain disimpan dalam format yang sama dengan domain nama. Kemudian tipe PTR dengan value yaitu 12, pointer record. Tipe PTR record ini berisi alamat IP yang disimpan dalam bentuk desimal bertitik. Kemudian tipe HINFO dengan value 13 yaitu host information, di mana record ini berisi jenis host dan sistem operasinya yang keduanya disimpan sebagai string. Kemudian jenis NX record, di mana dengan value 15 yaitu berisi nama host, sebuah email gateway yang misalnya disiapkan untuk menerima email untuk meneruskan situs non-internet yaitu IP. Kemudian saya akan menjelaskan terkait DNS query. DNS query yaitu DNS query message dibentuk dengan menambahkan header 12 byte standar ke query tertentu, di mana DNS response message kemudian terdiri dari pesan query dengan satu atau lebih catatan sumber daya. Juga disebut dengan jawaban yang ditambahkan padanya. Header 12 byte ini berisi bidang identifikasi 16 bit dan bidang flag yaitu 16 bit. Dapat terlihat gambar tersebut di mana format standar yang digunakan untuk mewakili setiap query ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana query header itu terdapat juga di bawahnya query domain name, di mana query domain name ini merupakan domain daripada query tersebut. Kemudian di bawahnya terdapat query type, kemudian query class, dan result record. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu name server. Terkait dengan setiap zona adalah server atau nama primer, dan mungkin satu atau lebih server atau nama sekunder. Alokasi nama dan alamat dalam zona dilakukan melalui server utama dan menyimpan informasi ini, dan karenanya bagiannya dari total database.
dalam blok catatan sumber daya pada hard disk. Catatan yang disimpan di server sekunder disimpan di penyimpanan yang mudah menguap dan merupakan versi cache dari yang disimpan di server utama. Zona tingkat atas dalam hierarki memiliki otoritas atas beberapa zona. Pada zona di tingkat yang lebih rendah dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat biaya administrasi. Selanjutnya, service request. Semua informasi yang disimpan di setiap server nama utama dapat diakses oleh server sekundernya dan juga ke server utama lainnya. Pada gilirannya, setiap server root memegang nama dan alamat IP dari masing-masing server tingkat kedua dalam hierarki dan saat menerima permintaan dari server utama. Server root mengembalikan nama dan alamat IP dari server tingkat kedua. Bisa dilihat pada slide contoh gambarnya. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini saya akan menunjukkan sesi pada mengenai service request. Service request dapat menjadi berbagian di antaranya file name resolution. Seperti yang ditunjukkan, HP berjalan di host ke alamat IP melalui perangkat lunak ini disebut perubahan kata. Ini biasanya prosedur perangkat yang terhubung ke HP saat HP pertama kali dituliskan sebagai bagian dari aplikasi transfer file dan lain-lain. HP sumber klien diberi nama host, mana tujuannya adalah diperluas server HP. Yang kedua, recursive name resolution. Pada saat server lokasi tidak memiliki catatan sumber daya terkait yang diberikan host, tujuannya ia melakukan pencarian. Diagram skematik menunjukkan sebuah prosedur yang diikuti dengan metode pencarian recursive. Untuk lokal, server nama mengirim query recursive yang diperlukan. Terbang ke salah satu server dinamai root. Dari nama pesan query, server root menentukan bahwa server nama com harus ditanyakan dan caranya ya kembali ke alamat IP. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang iterative name resolution. Nah, iterative name resolution ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dengan selalu pergi ke server root dan mengarah ke atas pohon nama untuk memulai pencarian catatan sumber daya yang tidak diketahui. Dengan metode pencarian berulang, server lokal yang akan memulai pencariannya untuk merekam dari server terdekatnya. Kemudian, ketika resolver mengirimkan sebuah query ini biasa disebut dengan query iteratif pesan yang akan dikirim ke server lokalnya. Jika server lokal tidak memiliki catatan sumber daya yang diminta, alih-alih mengirim query ke server root, ia mengirim query secara berulang ke server nama tingkat yang lebih tinggi berikutnya dalam hierarki server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kadek Darmawan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Darmawan, NIM 1915051008. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan pointer queries. Nah, pointer queries atau yang dalam bahasa Indonesia adalah query yang berisi petunjuk tentang sistem yang dijalankan. Meskipun sebagian besar query dari database DNS berhubungan dengan name to address terjemahan, ada juga pertanyaan yang memerlukan alamat ke name terjemahan. Ini disebut pertanyaan pointer dan biasanya mereka berasal dari program sistem yang melakukan operasi diagnostik. Misalnya mereka juga digunakan oleh server email dan server file untuk memvalidasi pengguna. Nah, untuk mendukung jenis query ini, resolver diberi alamat IP host harus memulai pencarian DNS dan mengembalikan nama host. Seperti yang kami tunjukkan, bagaimanapun kunci pencarian DNS adalah nama domain. Ini berarti jenis query ini akan membutuhkan pencarian database yang dimulai dengan himpunan nama domain tingkat atas. Jelas ini tidak praktis dan karenanya untuk mendukung query
penunjuk cabang tambahan di ruang nama DNS kepada yang ditampilkan. Seperti yang kita bisa lihat di gambar di bawah ini, itu dimulai dengan nama domain tingkat atas ARPA, diikuti oleh nama tingkat kedua di strip ADDR. Ini kemudian diikuti oleh 4 byte dalam desimal bertitik yang membentuk alamat IP dari setiap host yang namanya di ruang nama DNS dimulai dengan byte tipe alamat. Urutan ini adalah digunakan karena bagian edit dari alamat ditetapkan oleh arpa.in.addr dan bagian hosted oleh otoritas yang dialokasikan native. Oleh karena itu, menjadi konsisten dengan jenis pesan query lainnya. Nama domain ini dipesan query tipe pointer untuk alamat IP 132.113.56.25 adalah 25.56.113.13.in strip addr.arpa. Dilihat dari gambar tersebut bahwa dimulai dengan byte terakhir dari alamat IP terlebih dahulu. Pencarian ini bagian dari database kemudian menghasilkan catatan sumber daya seperti sebelumnya, tetapi kali ini berisi nama domain dari host yang memiliki alamat IP yang diberikan. Oleh karena itu, di dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar ini dianggap sebagai www.abc.com karena urutan terbalik dari label dalam nama domain. Query pointer juga dikenal sebagai query terbalik. Nah, baik, itu saja dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi, 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 Om.